Selamat malam, puji syukur kepada Tuhan bahwa kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkumpul bersama-sama bersekutu di rumah ini dalam keadaan selamat. Dan ibadah pada malam hari ini merupakan ibadah cawisan perjamuan kudus Paskah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Samuel Huruliang dan Ibu Ismuyani. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga di sini, keluarga Bapak Eko dan Ibu Novi sekeluarga yang sudah menyiapkan tempat serta fasilitas yang disediakan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah pada malam hari ini kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 18 ayat pertama, ayat 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah keluarga pada saat ini kita awali, kita mengambil saat teduh. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, karena besar perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan semarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umatnya. Amin. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 389 ayat 1, 2, dan 3. Di
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita melaksanakan ibadah pada malam hari ini terambil dari kitab Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8 yang demikian firman-Nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 58 ayat yang pertama dan ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Filipi bab 2 ayat yang pertama sampai 11. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon terang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, yang kami kenal lewat Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi pokok pertolongan kami. Tuhan, perkenankanlah pada malam hari ini kami bersembah sujud menghadap-Mu, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah menyertai dan mengiring langkah kami, sehingga kami sampai di tempat ini, di keluarga Bapak Eko dan Bu Novi dalam keadaan selamat. Tuhan, kami percaya bahwa ini semua bukan karena kebaikan hati dan kekuatan badan kami. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan dosa serta kesalahan kami, entah itu kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Dosa yang berupa ucapan, tingkah laku, serta dosa-dosa yang masih dalam angan-angan kami. Tuhan, dengan kerendahan hati, kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau mengampuninya. Tuhan, pada saat ini kami akan membangun ibadah keluarga,
dan persiapan cawisan ibadah perjamuan kudus Paskah yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 2 April. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Urapilah kami satu persatu dengan Roh-Mu yang kudus. Bukalah mata hati kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Terlebih kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus sendiri yang berkarya, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Tempat ini juga kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Jauhkanlah dari segala roh kegelapan, sehingga di dalam kami mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir dapat kami ikuti dengan selamat. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersedia membuka hati dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Filipi 2 ayat 1-11 yang demikian firman-Nya. Nasihat supaya bersatu dan menumbuhkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah firman Tuhan ini kita respon dengan kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 53 ayat yang pertama dan kedua. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab hanya rahmat-Nya yang memungkinkan kita untuk bersekutu di tengah-tengah keluarga besar Bapak Eko dan Bu Novi, keluarga besar kelompok Dorcas, dan tentunya kita semua Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pari. Di malam hari ini, berdasarkan sabda Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Kristus adalah teladan kerendahan. Saya ulang sekali lagi, Kristus adalah teladan kerendahan. Saudara-saudaraku, orang cenderung mengatakan atau berpikir bahwa rendah hati itu adalah harus, asal jangan sampai rendah diri. Karena rendah diri tentunya menghambat perkembangan untuk waktu-waktu yang akan datang. Cuman saja Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita kaitkan ungkapan rendah diri atau kerendahan diri, ini kita kaitkan dengan panggilan pelayanan, maka sifatnya tidak selalu buruk atau jelek. Dalam bacaan kita tadi, kita melihat contoh bagaimana Yesus merendahkan diri dengan cara mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi model kerendahan yang membuat Tuhan Yesus dan karyanya, tentunya karya penebusan dan penyelamatan atas manusia, itu menjadi sebuah karya yang sempurna. Demikian juga kerendahan hati terlihat dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Bapak Ibu bisa melihat di Yohanes pasal 13 ayat 1 dan ayat yang berikutnya. Kekasih Tuhan, kalau kita mencermati bacaan di malam hari ini, Paulus sedang mengajak jemaat Filipi untuk merendahkan diri seperti Kristus. Ternyata model kerendahan diri yang dianjurkan itu sudah menjadi bahagian dari kehidupan berpelayanan. Kalau pertanyaannya apa modelnya? Model yang dimaksudkan adalah kerendahan diri yang sudah diteladankan Tuhan Yesus. Model kerendahan diri yang dilakukan untuk tujuan yang mulia yang sudah ditetapkan Bapa di surga. Jadi makna kerendahan diri atau rendah diri ini agak berbeda sebagaimana yang dipahami pada umumnya. Kalau orang mengatakan rendah diri, tidak boleh karena menunjukkan sifat minder seseorang. Atau yang sering kita praktekkan, kalau kita mau sesuatu dari seorang saudara kita, sahabat kita, rekan kita, biasanya kita merendahkan diri supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus meminta orang Kristen di Filipi agar merendahkan diri bukan terkait dengan soal minder atau bukan terkait dengan ada maunya, tetapi demi untuk kemuliaan Kristus. Dan ternyata kalau kita baca secara keseluruhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi,
Sebetulnya surat ini atau himbauan ataupun anjuran ini ditujukan kepada dua penginjil tersohor yang bernama Euodia dan Sintike. Kalau Bapak Ibu melihat di pasal 4 Filipi pasal 4 ayat 2, mereka ini mulanya menjadi teman sekerja dari Rasul Paulus. Mereka membantu Rasul Paulus untuk memenangkan jiwa-jiwa di kota Filipi saat itu. Kemudian mereka menjadi sebuah persekutuan yang disebut sebagai jemaat di Filipi. Namun sayang, mereka tidak bisa merendahkan diri. Sehingga sekalipun awalnya mereka bersama-sama dengan Paulus membangun jemaat di Filipi, tetapi juga mereka berdua menjadi penyebab utama jemaat Filipi itu mengalami perpecahan. Mengapa? Mereka sudah rendah hati, tapi mereka belum merendahkan diri. Saudara kekasih Tuhan, pengalaman di Filipi ini sangat mungkin terjadi kapan saja, di mana saja. Sebab orang yang punya pengaruh seperti Euodia dan Sintike, kalau keberadaannya tidak ditopang oleh kerendahan hati dan kerendahan diri, maka dampak perpecahan sangat mungkin terjadi. Dan sebetulnya nasihat ini tak terbatas saja kepada orang-orang di Filipi, tetapi kepada orang Kristen di sepanjang waktu dan zaman yang selalu memiliki kecenderungan untuk tinggi hati dan tidak mau direndahkan. Siapa dan status apapun dalam persekutuan, mestinya masing-masing kita diberi peran untuk membesarkan persekutuan tubuh Kristus di satu sisi, tetapi di sisi lain kita pun harus berhati-hati karena tiap orang juga punya potensi untuk memecah belah persekutuan dengan keberadaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, anjuran untuk merendah hati dan merendah diri kiranya tetap menjadi tekad kita bersama untuk diberlakukan demi panggilan mulia yang dipercayakan Tuhan Yesus sebagai Sang Kepala Gereja. Kekasih Tuhan, dari pemahaman tadi, kalau mengikut teladan Tuhan Yesus, maka ada dua model kerendahan. Atau ada dua model teladan kerendahan yang harus menyatu dalam pribadi para milik kepunyaan Tuhan. Dua teladan kerendahan itu adalah merendahkan hati dan merendahkan diri. Dampak kekuatan dari dua sikap ini sangat besar, karena itu dianjurkan Paulus untuk menjadi solusi atas setiap perselisihan yang terjadi baik di Filipi saat itu maupun bagi perjalanan persekutuan orang Kristen dari waktu ke waktu. Kata Rasul Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, anjuran di atas tidak saja terkait dengan gereja sebagai persekutuan jemaat, tetapi juga gereja sebagai persekutuan yang nyata dalam keluarga-keluarga kita. Di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga kita, rawan terjadi konflik antara suami istri, antara orang tua dan anak,
Dan di antara sekian banyak konflik yang terjadi, di malam hari ini ditawarkan sebuah model solusi untuk bisa menyelesaikan tiap konflik yang terjadi. Apa solusi itu? Kerendahan hati dan merendahkan diri. Ini harus diterapkan dengan sungguh-sungguh. Jangan pura-pura merendah hati. Jangan pura-pura merendahkan diri. Karena kepura-puraan tidak akan bisa menyelesaikan. Lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga pertikaian yang terjadi di antara orang per orang, pribadi dengan pribadi, baik dalam persekutuan jemaat maupun persekutuan dalam keluarga, itu bisa diselesaikan. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, mungkin kita berpikir soal kerendahan hati atau soal merendahkan diri itu adalah terkait erat dengan persoalan privasi pribadi seseorang yang patut kita hargai. Benar, kita harus menghargai. Sayangnya Bapak Ibu, kita yang hidup oleh kematian Kristus, kita wajib hidup bukan untuk kepentingan diri kita, tapi kita hidup bagi Kristus dan kepentingannya. Artinya, kematian dan kebangkitan Kristus tidak hanya menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya, tetapi kematian dan kebangkitan itu kemudian mengubah hidup kita dan membawa kita kepada tujuan yang utama, yaitu menyampaikan berita keselamatan kepada dunia. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu ditugaskan untuk menyampaikan berita keselamatan kepada dunia. Berita keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Namun pemberitaan tentang keselamatan itu kita tidak bisa samakan dengan seorang penyiar yang menyampaikan sebuah berita tentang peristiwa bencana alam di satu tempat supaya didengarkan oleh orang-orang di tempat yang lain. Tidak bisa kita samakan dengan itu. Karena pemberitaan firman Tuhan tidak hanya sekedar lewat kata-kata, tetapi juga disertai dengan teladan kehidupan kita. Disertai dengan totalitas kehidupan kita. Itu yang sangat diharapkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, teladan utama di dalam pemberitaan adalah kerendahan hati dan kerendahan diri. Kiranya di dalam mempersiapkan diri kita untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 April, peringatan Jumat Agung, baiklah kita sama-sama merendahkan hati, merendahkan diri kita, menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan tentang dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita layak menjadi anak-anak Tuhan yang kelak layak hadir dan merayakan perjamuan kudus pada 2 April mendatang. Tuhan Yesus menolong dan memberkati setiap persiapan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, kita merespon firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 423, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Takkan lagi terjadi.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami dianjurkan untuk hidup meneladani teladan kerendahan hati dan kerendahan diri yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam berbagai peristiwa kehidupan ketika ada bersama dengan kami di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami agar selalu kerendahan hati dan kerendahan diri menjadi perjuangan setiap kami, sebab dengan kekuatan teladan itulah kami semakin nyata peran kami untuk memberitakan keselamatan yang dipercayakan Tuhan bagi setiap kami sebagai milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan bersabda bagi kami tentang peristiwa kematian dan kebangkitan sebagai jaminan atas keselamatan yang setiap kami terima. Dan setiap orang yang hidup oleh kematian Yesus, maka kami memiliki panggilan dan kewajiban untuk hidup menurut keinginan dan kehendak Tuhan dan bukan keinginan dan kehendak kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami menaklukkan diri kami, mentaatkan diri kami untuk taat pada setiap perintah dan kehendak Tuhan. Teristimewa kami bersama-sama boleh mempersiapkan diri kami menyatakan pengakuan kami atas segala pelanggaran kami, sehingga biarlah kami boleh menjadi layak sebagai anak-anak Tuhan yang menerima atau merespon panggilan Tuhan untuk merayakan perjamuan kudus Jumat Agung pada 2 April mendatang. Terima kasih Bapa di surga, tolong kami semua dalam kesiapan kami sebagai pribadi maupun kesiapan kami selaku gereja dan lembaga di dalam menata setiap fasilitas yang terkait dengan pelayanan atau bahkan di dalam pelaksanaan, biarlah kami dimampukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga jemaat. Sehingga ketika kami makan roti dan minum anggur, kami selalu diingatkan agar teladan kerendahan hati dan kerendahan diri menjadi hal yang patut kami wujudkan di dalam kehidupan keseharian kami, dalam kehidupan berjemaat kami, sebab itulah solusi yang Tuhan tawarkan untuk kami membangun kembali kehidupan bersama sebagai sesama anggota tubuh Kristus dalam damai dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kami untuk ada bersama-sama dengan keluarga besar, kelompok Dorcas, dan secara khusus keluarga Bapak Eko dan Ibu Novi di sini. Kami bersyukur perjumpaan kami di saat ini, sekalipun kami dalam jumlah yang terbatas, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap mengikat kami dalam kebersamaan dengan saudara-saudara kami yang belum sempat hadir bersama dengan kami dalam membangun persekutuan. Biarlah Tuhan setia membersamai kami, juga membersamai saudara-saudara kami, sehingga kekuatan kehadiran Tuhan setia menyertai dan melindungi kami dalam berbagai tantangan kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan keberadaan keluarga Pak Eko dan Ibu Novi. Biarlah Tuhan memberkati keberadaan keluarga ini
dengan segala pergumulannya, dengan apa yang menjadi cita dan angan-angan, baik terhadap masa depan keluarga ini maupun kebersamaan sebagai persekutuan. Biarlah Tuhan setia membersamai keluarga ini adanya. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami, baik yang hadir di saat ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah lewat online. Biarlah diberkati masing-masing dengan seluruh keberadaannya. Apapun tantangan, kami yakin ketika Tuhan bersama kami, maka kami mampu menghadapi, menjalani, dan mengatasi dalam kekuatan kasih Tuhan. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan bersama di saat ini. Berkenan Tuhan menerima dan memberkatinya. Biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana di dalam pelayanan Tuhan, baik di dalam kelompok, di jemaat, maupun bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Saat lagi kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di saat ini. Kami mohon ampun manakala dalam membangun ibadah ini ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sertai kami ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, juga bersama kami melewati malam yang penuh dengan kegelapan ini. Biarlah Tuhan izinkan kami bangun di hari esok dengan penuh sukacita, dengan kekuatan baru, berjumpa dengan hari baru. Nama Tuhan kami muliakan. Begitu doa dan permohonan kami mohon ampun atas segenap salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Di akhir ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 432 bait yang pertama saja. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari bersama kita arahkan hati, pikiran, dan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mohon berkat. Dan setelah berkat kita terima, kita sambut dengan pujian terima kasih Tuhan. Mari bersama kita mohon berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan para milik Tuhan yang beribadah di saat ini kekal selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih